Hampir setahun pandemi COVID-19 merebak di tanah air, pemerintah terus berupaya menurunkan laju penularannya. Kebijakan pemerintah pusat dalam menangani krisis ini pun mesti diadaptasi nih cepat dan tepat sasaran oleh pemerintah daerah. Salah satu yang sigap dalam menerapkan strategi perang melawan COVID-19 adalah pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kita bahas lebih rinci bagaimana strategi bersama Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, ini kan per tanggal 5 Oktober itu 7 dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan ini statusnya adalah zona kuning. Ya. Jumlah pasiennya yang sembuh juga tinggi mencapai 291 orang. Nah, bagaimana nih Pak kondisi terkendali seperti itu? Apa saja sih manajemen krisis yang diterapkan? Sedari awal saya berpikir bahwa tidak mungkin kita ini akan mendapatkan hasil maksimal kalau kerja kita tidak maksimal. Kerja luar biasa itu terus kita tanamkan untuk kemudian bisa mendapatkan hasil luar biasa. Artinya hasil yang baik itu mesti menggunakan cara strategi yang juga baik. Akhirnya sedari awal kita merancang beberapa pilihan strategi yang kita lakukan, mulai dari mengedukasi, promotif preventif, terus kemudian tim kuratif juga dibuat maksimal, tim tracing juga dibuat maksimal, tetapi social safety net segera dilaksanakan karena atas perintah dari Presiden dan Gubernur Jawa Timur. Nah, karena kerja luar biasa itulah pemerintah di Kabupaten Pamekasan akhirnya secara pasti bisa menyelesaikan tahap demi tahap beberapa hal yang menjadi kendala. Misalnya dari awal kita bertemu dengan ketidakpercayaan, gamang, keraguan dari seluruh elemen masyarakat tentang pandemi ini. Keraguan, ketidakpercayaan ini terus kita lakukan dengan inovasi, dengan sosialisasi, dengan edukasi yang kita lakukan ke seluruh elemen masyarakat melalui beberapa cara yang kita lakukan, misalnya di masjid, di tempat di musola, di pasar-pasar, dan di pesantren-pesantren kita edukasi masyarakat untuk bisa memiliki kesadaran baru akan bahaya COVID-19. Oke, nih Pak, ini kan kira-kira ada 3 hal yang jadi krisis utama selama perang COVID-19 ini kan. Ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan yang tidak boleh lengah ini adalah krisis sosial. Nah, gimana nih Pak Badrut membuat kebijakan demi menangani tipe-tipe krisis tersebut? Jadi, pandemi COVID-19 ini sebenarnya secara umum adalah peristiwa kemanusiaan. Krisis kemanusiaan secara umum, karena keseluruhannya ini berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, di sektor kesehatan kita yang tadi saya sampaikan, edukasi terus kita lakukan, promotif preventif terus kita lakukan sampai sekarang. Misalnya di perempatan jalan lampu merah, polisi, Kasatpol PP, TNI bekerja bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker, tetap cuci tangan dan hidup sehat. Baru kemudian yang kedua, social safety net kita ini terklaster sedemikian rupa. Ada klaster tukang becak dan ojek, ada guru ngaji, ada PKL dan seterusnya. Baru kemudian di tim tracing ini yang kita kuatin. Tim tracing dan kuratif ini harus bersama-sama padu untuk bisa memastikan bahwa masyarakat yang suspek, masyarakat yang baru keluar dari atau datang dari luar kota, itu sedari awal sudah kita tracing, baru kemudian kita beri treatment untuk memiliki kesadaran baru akan bahaya COVID-19. Oke Pak, ini kan salah satu inovasi dari Kabupaten Pamekasan ini kan adalah Pamekasan Call Care atau mobil sigap. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Itu konsepnya seperti apa sih Pak? Saya sebelum dilantik menjadi bupati sering melihat begini. Beberapa masyarakat di Kabupaten Pamekasan kalau sakit, terus di desa-desa, di gunung-gunung, itu kalau datang ke pusat layanan sakit, itu kadang-kadang ada yang diantar pakai pickup. Ada sebagian karena ketidakmampuan secara ekonomi harus mengeluarkan biaya tambahan. Akhirnya saya berpikir tugas pemerintahan ini kan sebenarnya hanya 3 secara umum. Yang pertama menjaga stabilitas, yang kedua memberikan servis atau layanan yang maksimal, yang cepat, excellent kepada masyarakat, baru kemudian yang keempat membangun kesejahteraan dan pertumbuhan. Nah, di bidang servis ini pemerintah di Kabupaten Pamekasan memiliki Call Care. Pamekasan Call Care ini sebenarnya sederhana. Kita mau membuat servis yang cepat,
layanan yang excellent kepada masyarakat. Akhirnya orang bisa telepon di tempat-tempat publik, baru sebagian, ini rumah-rumah kan kita tempeli stiker juga semuanya. Baru kemudian orang kalau sakit tinggal telepon aja. Orang juga bisa konsultasi kesehatan, misalnya meriang, panas, flu, itu bisa konsultasi. Kalau memang harus butuh layanan jemput, ya kita jemput, kita antar ke pusat layanan. Artinya servis dari pemerintahan kepada seluruh elemen masyarakat di bidang kesehatan dan konsultasi kesehatan kita sebut dengan Pamekasan Call Care. Call, telepon, care kesehatan. Boleh telepon kapan saja, boleh konsultasi kapan saja, boleh minta layanan kapan saja akan kita layani. Oke, berarti bisa dipastikan ini warga tidak akan jauh dari pelayanan kesehatan ya Pak ya. Nah, gimana nih pengembangan inovasi Call Care ke depannya, targetnya tuh seperti apa Pak? Call Care ini harapan saya menjadi bagian dari pilihan masyarakat untuk berkonsultasi. Terus kemudian ketika membutuhkan layanan bisa terus dilakukan. Ketika masyarakat membutuhkan kecepatan dalam layanan, masyarakat bisa langsung cukup telepon aja. Telepon, konsultasi, betapapun ada beberapa orang yang berkonsultasi itu ya hanya menghibur diri. Oke, tapi nggak apa-apa lah Pak ya, biar nggak stres-stres banget ya Pak. Nih Pak, sebagai Bupati dari Pamekasan ini sendiri, sebagai pemimpin daerah, ini bagaimana nih memprediksi ke depannya? Ini kan kata ahli, ini kan pandemi ini kemungkinan akan panjang. Tapi Bapak nih sebagai pemimpin daerah, gimana biar mengajak warga untuk tetap disiplin protokol kesehatan secara cepat aja Pak? Bagaimana nih Pak? Yang pertama, kita bersama Forkopimda, Kapolres ini top, Forkopimda kita top. Muda-muda juga kita melakukan operasi justisi untuk bisa memastikan bahwa masyarakat taat protokol kesehatan. Tetapi tidak hanya memberikan punishment kepada yang tidak pakai masker, tetapi kita juga memberikan reward kepada orang yang menggunakan protokol kesehatan, bermasker dan menjaga jarak. Cara ini kita lakukan untuk memberikan keseimbangan bahwa ternyata yang pakai masker dapat penghargaan nih dari pemerintah, yang tidak pakai masker harus kena sanksi. Nah, cara ini yang kita lakukan, di samping juga edukasi, sosialisasi, terus kita lakukan kepada seluruh elemen masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Barut untuk penjelasannya. Itu tadi perbincangan seru kami, dan pastinya informasi lainnya masih akan hadir usai jeda. Jadi jangan kemana-mana karena Selamat Siang Indonesia akan segera kembali.